Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Darsul An Adabul Islam. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Adabul Islam kelas 3 Thaifah Ali bin Abi Thalib. Dimana sebelumnya kita sudah belajar tentang adab, tentang Al-Quran ya. Hari ini Ustadz akan melanjutkan kembali pelajaran adab membaca Al-Quran. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa kepada Allah dulu agar Allah berikan keberkahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Walaupun kita belajar online di rumah, tapi tetap adab-adab ketika belajarnya diperhatikan ya. Antum di rumah harus duduk yang rapi, kemudian perhatikan materinya dengan benar, dan juga tidak boleh auratnya kalau bisa ditutup ya. Yang akhwat ketika belajar tetap menggunakan hijabnya atau kerudungnya dan pakaian yang syar'i ya, pakaian yang menutup auratnya. Yang ikhwan juga sama, harus dengan pakaian yang terbaiknya. Ista'dadana. Duduk yang rapi semuanya. Siap untuk berdoa. Angkat kedua tangannya. Du'aan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Shadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Adabul Islam, di mana kita sebagai siswa-siswi dan juga para penghafal Al-Quran yang soleh dan solihah harus senantiasa mengedepankan adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Jadi saking pentingnya adab sebelum ilmu, maka orang yang berilmu banyak itu lebih baik orang beradab. Jadi adab dulu baru berilmu. Jadi jangan sampai kita pintar tapi adab kita tidak ada. Jadi diusahakan kita beradab dengan baik, kemudian kita mempunyai ilmu yang baik ya, karena ulama-ulama dulu juga mengedepankan adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Nah, jadi ketika kita belajar adab, terutama kita sebagai penghafal Al-Quran yang senantiasa setiap harinya kita harus membaca murojaah Al-Quran dan juga menghafalkannya. Tentunya kita harus tahu adab-adabnya ketika membaca Al-Quran ya. Nah, apa aja adab-adabnya? Ustadz ada video animasi ya untuk kalian tonton dan kalian perhatikan dan ambil pelajaran dan hikmah dalam kisah ini, dalam video ini. Mari kita sama-sama simak yuk di video berikut ini. 1, 2, 3. Saat membaca Al-Quran, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Di antaranya, pertama, membaca dalam keadaan suci. Kedua, membaca Al-Quran dengan isti'ozah atau ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membaguskan suara saat membacanya. Keempat, bacalah dengan suara yang lembut. Dan yang terakhir, bacalah dengan perlahan atau tartil. Nah, seperti itu hendaknya kita membaca Al-Quran. Bagaimana? Sudah jelas? Jadi, setelah paham, kesalahan kalian apa? Kami nggak tahu. Kami membacanya cepat-cepat. Kami juga asal-asalan. Tumben ngaku. Baiklah, karena sudah sore, sampai di sini dulu mengaji kita anak-anak. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu videonya, dimana tadi antum sudah lihat ya.
ada ustadz ya, seorang ustadz yang punya banyak muridnya sedang mengaji ya, mengajarkan ngaji kepada murid-muridnya. Kemudian ada 2 orang yang ingin maju ke depan untuk membaca Al-Quran. Nah, ternyata 2 orang itu pertama terburu-buru dan 2 orang itu tidak menggunakan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Nah, tadi kan sudah diterangkan ya, apa saja adab-adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama tentunya antum harus dalam keadaan bersuci atau berwudu. Nah, usahakan ketika antum menyentuh mushaf Al-Quran ini, ya, mushaf Al-Quran yang tidak ada terjemahannya ya, antum harus dalam keadaan bersuci atau berwudu, diusahakan. Karena Quran ini adalah suci, maka antum harus bersuci juga ketika ingin menyentuhnya, ketika ingin membacanya, apalagi menghafalkannya, agar Allah berikan rahmat dan juga keberkahan kepada kita sehingga Al-Quran ini tetap terjaga oleh kita. Nah, kemudian setelah berwudu, diusahakan antum ketika membaca diawali dengan isti'adzah atau ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi jangan langsung baca, apalagi nggak pakai bismillah. Jadi ta'awudz dulu baru bismillah. Untuk apa? Karena pertama adabnya seperti itu, dan kita memohon pelindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Sehingga kita mempunyai niat yang baik ketika membaca Al-Quran. Jangan sampai kita ketika membaca Al-Quran niatnya melenceng. Nah, melenceng itu usahakan kita membaca Al-Quran niat karena Allah, bukan niat untuk dipuji orang, kita menjadi penghafal Al-Quran, niat ingin didengar orang suara kita bagus, tidak. Diusahakan kita senantiasa memohon, meluruskan niat kita agar tidak dibisikkan setan, yaitu dengan isti'adzah atau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar Allah lindungi kita dari godaan setan yang memasuki hati kita, agar niat kita benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Qur'an dan juga belajar Al-Qur'an. Ya, setelah antum bersuci, kemudian ketika membaca Al-Qur'an diawali dengan ta'awudz dan juga basmalah, antum berusaha untuk memperbagus bacaannya. Memperbagus ini bukan niat ingin dipuji orang ya, tapi niatnya karena Allah, karena Al-Qur'an ini bisa menjadi penyejuk hati kalau kita membacanya dengan merdu. Karena dalam hadis Nabi juga diterangkan kan, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang merdu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud ya. Jadi harus senantiasa berusaha untuk memperindah bacaan kita. Maka dari itu antum ketika belajar tahsin harus benar-benar berusaha memberikan yang terbaik dalam suara kita ya, atau bacaannya. Dan kemudian walaupun suara kita bagus, nantinya kalau kita memperindah bacaan kita membacanya jangan terburu-buru ya. Jadi harus dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Maka dari itu kita ketika membaca Al-Qur'an jangan terburu-buru ya. Rasakan dan nikmati ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita menghafal Al-Qur'an, sehingga Allah memberikan rahmatnya dan juga keajaibannya kepada kita semua karena kita mempelajari Al-Qur'an ini ya. Itu adab-adabnya antum semua harus pahami dan kalau bisa dihafalkan ya apa saja adab-adabnya. Yang pertama dengan keadaan bersuci, kedua adabnya itu adalah dengan membaca isti'adzah atau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba meluruskan niat dan memperindah bacaan kita. Kemudian yang keempat adalah dengan tartil, membaca dengan tartil, dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru ya. Itu dari Ustadz untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan antum semua semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran dengan membacanya dan juga mengamalkannya serta menghafalnya. Karena Al-Quran ini yang nantinya akan menjadi teman kita di akhirat nanti. Setelah kita nanti meninggal, kita tidak bersama dengan ibu kita, tidak bersama dengan abi kita, tidak bersama dengan ustadz, tidak bersama dengan teman-teman antum. Hanya amal antum lah yang nantinya akan menemani antum. Dan amal yang terbaik adalah dengan Al-Quran. Al-Quran ini akan memberikan syafaat untuk kita di hari kiamat nanti. Maka dari itu jaga Al-Quran, hafalkan Al-Quran, dan juga amalkan Al-Quran ya. Semangat semuanya. Kita berdoa dulu ya untuk menutupi pelajaran kita hari ini. Isti'adah dan ista'dadana, sikap berdoa, doaan
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya. Tugasnya hanya menyimak saja dan antum berusaha untuk menghafalkan adab-adabnya serta mengamalkannya ketika di rumah dan dimanapun antum berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.